أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82-83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ba'is sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Fala takunu kalladzina nasullaha fa'aksarhum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma aslih qalbi wal 'amali. Allahumma ahrimni laddata ma'syiyatik warzuqni laddata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Boleh saya buka dengan pantun? Pontianak itu wilayah Melayu yang kerap dengan pantun. MC membuka pantun, saya balas juga dengan pantun. Beli pepaya ke Surabaya, jauh ya. Naik bajai ke kota Jakarta, lebih jauh lagi. Riza Muhammad senang dan bahagia sebab Allah perjumpakan dengan hamba Allah calon penghuni syurga. Amin. Hari ini tepat Asyarah 10 Muharram, puasa. Jawabannya agak meragukan. Banyak umat Islam yang tidak mensyiarkan apa yang diajarkan Rasulnya sendiri. Muharram ini dikatakan muharram, berasal dari kata haram, artinya apa? Bulan yang disucikan agar Anda meningkatkan ibadah dan meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Dasar hukumnya adalah At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi ithna asar syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala taqlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan haram yang ditingkatkan amalnya untuk banyak menghadap dan berdoa kepada Allah agar hidup kita selamat. Salah satunya adalah bulan ini, bulan yang disucikan. Maka sunnah yang harus kita kerjakan, hadis riwayat Muslim 1163, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Puasa yang utama setelah Ramadan jatuh pada bulan Muharram. Dan Nabi berkata, yasumu Asyura, siapa yang berpuasa pada tanggal 10, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Allah mencintainya hingga dosanya setahun yang lalu diampuni tanpa syarat. Masya Allah. Apa yang kurang merangsang, Pak? Apa yang membuat kita kurang exciting? 1 tahun dosanya diampuni tanpa syarat. Tetapi lucunya lagi, jangankan puasa, hadir ke majelis taklim duhur ini saja bisa dihitung dengan jari. Kasihan ya gue. Padahal kantor wali kota ini karyawannya banyak yang muslim. Ya sudahlah, berbaik sangka saja. Mungkin sibuk. Kita doakan yang tidak hadir selalu dijaga dan diridhoi Allah. Amin. Selamat bagi yang puasa. Insya Allah menjelang maghrib nanti Anda sudah dapat pengampunan dosa setahun sebelumnya. Masya Allah. Karena hidup ini gak lepas dari salah dan dosa. Betul ya Bu ya?
maka diampuni dosa adalah nikmat yang terbesar dari Allah dan nikmat yang tersendiri. Tetapi banyak yang gak puasa juga tanggal 10 Muharram. Terkadang saya heran, kenapa umat Islam ini mengaku cinta Allah dan Rasulnya, tetapi menyia-nyiakan aturan dan syariat. Semoga yang hadir adalah orang-orang pilihan. Amin. Saya rindu wali kota mengeluarkan SK wali kota tentang ASN berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang tidak sholat 5 waktu berjamaah akan turun SP3. Langsung apa? Dipecat. Kenapa saya katakan langsung dipecat? Kepada Allah saja Anda berkhianat, apalagi kepada wali kota. Kepada Allah saja manusia berkhianat dengan janjian untuk menjalankan 5 waktu di masjid, apalagi kepada pimpinan Anda. Kenapa manusia ini berkhianat kepada Allah? Kalau saja kepada Tuhan yang mampu berkhianat, maka lebih mampu lagi berkhianat kepada manusia. Bukankah mereka sadar, Pak? Panggilan sholat 5 waktu adalah gerakan dan gertakan untuk berjamaah di masjid. Hayya 'alas shalah. Apakah ada kepentingan di kantor yang lebih kepentingan tingginya daripada Allah? Apakah lebih utama panggilan seorang wali kota dari panggilannya Allah? Tetapi manusia banyak berkhianat. Sampai di sini saja kita tidak konsisten dengan agama kita. Masjid sepi dengan jamaah. Ada yang pergi makan terbahak-terbahak, ada yang main handphone sengaja untuk menghindarkan sholat berjamaah. Betapa sedihnya saat ini Rasulullah hidup di zaman sekarang. Panggilan adzan saja Anda cuekin. Giliran besok tanggal 9 Jokowi akan datang, semua pejabat negara pasang badan dan pasang muka. Sangat disayangkan. Untuk pejabat negara dia berani pasang muka dan pasang badan. Bahkan 5 jam sebelum Jokowi datang, jalan telah ditutup, hotel dibersihkan, pejabat semua hadir untuk diabsen. Giliran as-salatu khairun minan naum, subuh berkumandang, tak ada pejabat yang menyetorkan wajahnya berjamaah di masjid. Saya tidak mengerti kenapa hamba Allah memiliki tabiat seperti ini, Bapak Ibu. Terlalu banyak penjilat di muka bumi ini, bermuka manis kepada dunia, melupakan pada yang hakikat. Makanya saya berharap yang hadir adalah golongan orang-orang pilihan yang menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan kekuatan utama yang akan mengundang la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Saya katakan kenapa sholat berjamaah itu adalah pilar, Pak. Rasulullah mengingatkan kita, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salat qad aflaha wa anjaha, wa in fasadat qad khaba wa khasira. Yang akan dihisab pertama kali itu sholat, Bapak Ibu. Nanti panggilan pertama itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semuanya baik. Kalau sholatnya buruk, buruk amal kita di hadapan Allah. Dan penegakan sholat yang utama, sallu kama ra'aituni usalli, untuk laki-laki adalah berjamaah di masjid 5 waktu. Bahkan Bapak Ibu tahu, Yahudi lebih peka terhadap kekuatan sholat subuh. Yahudi berkata, umat Islam ini akan hebat, punya peradaban, dan Masjidil Aqsa tidak akan diinjak-injak kalau subuhnya umat Islam sebanyak sholat Jumat. Anda lihat di mana Anda tinggal, masjid Anda berada. Apakah masjid yang Anda tempati subuhnya sebanyak sholat Jumat? Kalau belum, PR buat kita. Berapa banyak golongan munafik berserakan di sekitar kita. Ustaz, Anda berani banget menyebut munafik, betul? Hadis riwayat Bukhari 657, Muslim 437. Laisa sholat athqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Salat yang paling berat untuk orang munafik subuh dan isya. Siapa laki-laki yang tidak mau berjamaah di antara subuh dan isya, fix munafik, tulen 24 kali. Berat. Isya dan subuh
Dan tidak ada rukhsah untuk laki-laki meninggalkan masjid. Mohon maaf, wanita memang bukan di masjid tempatnya, rumah. Tapi laki-laki ibu wajib. Bahkan Nabi berkata, "Man sami'an nida." Siapa yang mendengarkan suara adzan, "Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin." Tetapi adzan itu dicuekin. Sudah dengar adzan, hayya 'alas shalah. Berapa unit ruangan kantor yang semuanya muslim di tempat ini, seandainya mereka peka, tak cukup masjid ini menampung karyawan kantor wali kota. Tak cukup. Tetapi hari ini lengkap seperti bypass tol bebas hambatan. Saya heran, apa mereka nggak dengar panggilan Allah, Pak? Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat Allah Maha Besar. Apakah ada yang lebih besar dari Allah ini? Adakah zat yang lebih diutamakan dari Allah? Tidak ada. Allah cuma minta, ayo sholat. Allah cuma memanggil mereka, ayo sholat. Mereka tidak mengeluarkan biaya untuk rukuk dan sujud di sini, Pak. Mereka tidak dikenakan sanksi administrasi miliaran rupiah. Mereka hanya diminta sujud dan bersyukur pada zat yang memberikan rezeki. Tapi mereka berat. Apa alasan mereka berat? Tetapi lucunya lagi ketika Pak Wali Kota manggil, Pak, bisa dibantu, Pak? Berapa harga Allah di hati kita, Bapak? Dan berapa harga dunia di hati kita? Terlalu lemah sebagai seorang muslim yang sudah punya transaksi kepada Allah untuk setia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu transaksional kita kepada Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Rabb. Kenyataannya mimpi tinggallah mimpi. Hanya segelintir orang yang memberikan kekuatan untuk sami'na wa ata'na, taat kepada syariat dan dekat kepada Allah. Maka saya bersyukur saya tidak melihat banyak sisi dikitnya yang hadir hari ini. Tapi yang saya bersyukur adalah Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Anda adalah hati yang digetarkan oleh Allah. Sebab apa Bapak Ibu? Seorang mukmin itu punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini ciri-ciri kita. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah bergetar. Sekarang apa yang membuat orang-orang ini enggan datang ke masjid, Pak? Allah tidak menuntut Anda untuk membayar. Allah cuma mengajar Anda untuk sujud, minta, bersyukur dan bertafakur. Allah tidak menuntut kita kehidupan untuk Anda mengeluarkan kos yang tinggi. Tidak. Allah hanya ingin Anda sujud, tersyukur dan duduk di tempat ini. Tapi lucunya lagi, semua kurang sensitif dengan panggilan Allah. Ibu, hidup ini bukan di sini. Banyak yang orang mengira tempat ini adalah kehidupan kita, tapi salah, Pak. Coba Bapak cermati kalimatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Tidak diciptakan mati dan hidup. Berarti apa? Sejatinya dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Setuju? Makanya kalimatnya alladzi khalaqal maut wal hayat. Mati dulu disebut karena apa? Fase kehidupan sebenarnya adalah setelah kematian kita.
Dan kehidupan ini adalah kematian pertama yang akan kita terima. Sebab apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Kalau kita mencermati ayat per ayat, kita sadar alladzi khalaqal maut. Oh, ternyata hidup ini bukan tempat tinggal, tapi tempat orang meninggal. Dan yang dituntut dari ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perbanyaklah memberikan amalan yang terbaik. Sebab kita butuh amunisi, Pak. Kita butuh bekal persiapan menuju mati. Ini yang jarang orang ingat. Padahal dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4258, aktsuru dzikra hadimil ladzati ya'ni maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259, Ani bin Umar annahu qala, dari Ibnu Umar, faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala nabi. Dan maka seorang pemuda dari kalangan Ansar mengucapkan salam kepada Nabi, ya Rasulullah. Dan dia bertanya, ayyul mu'minina afdal? Siapakah mukmin yang paling utama? Nabi menjawab, qala ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Wa ayyul mu'minina aqyas? Siapakah mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da husnidada. Ulaikal aqyas, yang paling cerdas, yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik menuju mati. Karena semua yang duduk di sini pasti mati. Tapi lucunya, dunia sementara, tapi energi kita terkuras untuk mikirin dan lelah, capek karena dunia. Betul. Dan logika kita gak berpikir yang akan kita tuju, kita terlalu sederhana untuk mempersiapkannya. Sudah tahu kematian itu di depan mata, sudah pasti mati itu pasti, dan butuh amunisi persiapan. Tetapi sibuk urusan dunia mengalahkan hakikat untuk mempersiapkan amal soleh menuju mati. Inilah kenapa kita dikumpulkan hari ini begitu. Muharram ini adalah bulan hijrah dan bulan muhasabah, untuk mencetak track record kita. Ibu ngantuk? Enggak. Terpesona? Ibu, mana yang lebih capek kita pikirkan, urusan dunia atau akhirat? Kita sadar dunia itu capek, betul Pak? Lelah, pulang kantor, berangkat kantor sampai rumah capek. Belum lagi ada dimarahi atasan, capek. Belum lagi urusan istri, rumah tangga, capek. Urusan dunia itu melelahkan. Memang itulah fitrahnya dunia. Dan yang menenangkan itu adalah Allah. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Semakin Anda banyak mengingat Allah dan berinteraksi kepada Allah, jiwa Anda akan merasa tenang. Inilah yang membuat kadang urusan dunia kita lelah. Sebenarnya kita salah konsep, Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya betul-betul sesuai dengan konsepnya Allah, bacalah surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah urusan yang kau kejar pertama kali adalah urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga urusan dunia. Berarti Islam itu tidak naif. Selama Anda hidup mesti butuh dunia. Betul? Selama kita hidup butuh dunia, maka silakan Anda manfaatkan dunia yang Anda miliki, Pak. Waktu yang Anda miliki. Tetapi tolong bikin the priority, skala prioritas. Mana yang akan kita perjuangkan yang utama, dan mana yang menjadi second destination atau tujuan yang kedua. Kita salahnya di sini. Bukan orang Islam ini tidak boleh memiliki mobil, rumah, jabatan, harta, kekayaan. Silakan, hak kita, karena kita butuh. Tetapi yang diutamakan,
kelola kepentingan dunia untuk selalu berada di bawah kepentingan akhirat. Bapak, boleh saya bertanya, umroh apa motor? Jawabannya apa? Jawabannya umroh, faktanya motor kan? Sudah lah. Ibu, rumah apa haji? Kita sering salah memilih. Pak. Ustaz, kan yang haji bagi yang mampu, kewajiban itu bagi yang mampu. Maaf, mampu di sini bukan karena nominal. Bapak tahu 460 jamaah haji plus furoda, satu orang 320 juta dideportasi tanpa hormat oleh pemerintah Arab Saudi satu hari menjelang persiapan haji. Orang kaya, Bu. Orang kaya naik haji pakai visa Malaysia dengan Singapura. Satu orang 320 juta. Orang Indonesia berangkat ke Jeddah. Pihak imigrasi bingung dong. Paspor Indonesia, visanya Malaysia. Dicek 460 jamaah Indonesia dipulangkan tanpa hormat dan tidak bisa berangkat haji. Anda pikir haji untuk orang kaya? Anda pikir haji untuk orang mampu secara finansial? Maaf, memang betul. Fihi ayatul bayyinatun maqam Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina walillasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memang betul, man istata' bagi yang mampu, tetapi mampu di sini bukan urusan finansial, tapi mampu urusan hati untuk mendahulukan di mana kepentingan dunia dan di mana kepentingan akhirat. Parah, Pak. Seandainya kita mendahulukan Allah, urusan dunia ini beres. Karena Allah yang punya rezeki. Inna Allah yarzuqu man yasha. Coba Bapak buka Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Orang yang ke Mekah, sepulang dari Mekah mubarak. Jaminan rezeki sempurna untuk orang itu. Ini janji Allah. Tapi kenapa Bapak Ibu gak pernah yakin dengan janji Allah? Kalau ternyata umrah lebih utama daripada motor, kalau ternyata rumah lebih utama daripada haji. Tapi itulah kenapa dunia kita terlalu membuat rezeki itu terkotak-kotak. Sekarang Bapak bayangkan dari kehidupan saya. 2014 saya menikah, rumah kontrak, istri saya memilih haji plus, kita berangkat haji. Pulang haji, istri hamil, lahir anak pertama. 2018 saya berangkat haji kedua, ingin rumah. Pulang haji 2018, rumah di atas 2000 meter Allah hadiahkan kepada saya. Dan tahun ini 2018 istri juga hamil anak kedua. Tahun ini haji, saya menginginkan perusahaan. Allah hadirkan perusahaan baru skincare yang saya miliki, dan istri hamil anak kembar dilahirkan. Allah tidak pernah bohong terhadap janjinya. Mubarakan wa hudan lil alamin. Kau pergi ke Mekah, pulang dari Mekah, segala urusan dunia dan jabatan hidup mubarak. Tetapi kita ragu, Pak. Ibu, kurban apa handphone? Kurban. Tahun ini kurban? Kurban apa? Ya Allah, apa nggak malu, Pak? Padahal kurban itu satu ekor kambing cukup mewakili satu keluarga. Ada syariat yang salah. Satu orang satu ekor kambing, tidak ada sudahnya demikian. Kalau Bapak Ibu tahu, Rasulullah tiap tahun berkembang 2 ekor kambing. 1 ekor atas nama keluarganya, 1 ekor atas nama umatnya. Berarti syariatnya adalah 1 keluarga 1 ekor kambing. Bukan 1 orang 1 ekor kambing. Payahlah pegawai negeri. 7 orang keluarga 7 ekor kambing, mati lawak. 1 ekor aja, Pak. 1 ekor saja. 3 juta aja, 4 juta deh. 4 juta kalau dikalkulasi 1 tahun Anda nabung 1 hari 11.000. Wow, mudah. Ternyata bukan harta yang membuat kita susah,
manajemen prioritas yang membuat kita salah dalam melangkah. Makanya hari ini Bapak Ibu jangan ragu untuk melangkah ke depan dengan janji-janji Allah. Jangan takut uang yang Anda keluarkan di jalan Allah, pengorbanan yang kita keluarkan di jalan Allah akan berbalas ratusan kali lipat dengan kenikmatan hidup yang luar biasa. Ingat, dunia setitik dari lautan, setetes dunia dari lautan. Di hadapan Allah, dunia ini gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika kita diridhoi dengan kekuasaan dan harta, maka Allah akan memberikannya. Jadilah manusia yang jujur, ahli sedekah, memberi, dan hati-hati dalam menerima Kalau Anda menerima amplop siluman yang tak jelas di luar dari kerjaan Anda, jangan dibawa pulang ke rumah. Demi Allah, melanggar Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Amplop yang tidak jelas tolong jangan dibawa. Ibu sering terima amplop siluman? Alhamdulillah. Ada salah. Tidak salah. Jadi ASN ini kerap gampang sekali untuk berhadapan dengan demikian. Makanya hati-hati, yang bukan gaji kita, yang bukan rezeki kita, cek dulu rezeki itu sumbernya dari mana. Sebab ketika rezeki haram dibawa ke rumah, maka akan timbul bencana keluarga yang tidak bisa Anda tolak. Semoga perjumpaan yang singkat ini, karena waktu saya 30 menit dan beliau harus balik lagi ya. Saya singkat tapi kurang sebenarnya. Rindu sebenarnya. Ceramah itu paling tidak 2 jam 3 jam. Tapi karena waktu sempit, saya ingin menyampaikan yang terakhir. Program kami dari Yayasan Galang Bersama untuk mendirikan pesantren gratis hingga sarjana di Kalimantan Barat. Sudah beberapa provinsi sudah kami lakukan. Kami ini anak-anak muda yang berjuang datang ke masjid tanpa dibayar. Kami datang ke masjid tanpa dibayar. Anak muda ini hebat, berjuang. Mereka mengandalkan uang sedekah infak keliling dari jamaah dibikin operasional untuk mencari tempat tinggal. Tapi lucunya mereka tidak pernah minta sepeser pun dari masjid-masjid dalam hal dakwah. Nah, hari ini saya membantu perjuangan mereka untuk menegakkan rumah tahfidz dan pembibitan 1000 penghafal Quran di Indonesia dengan cara apa? Wakaf jariah. Jadi hari ini teman-teman yang ikut berjuang bersama kami akan mendapatkan 1 sertifikat masuk pesantren gratis. Jadi Bapak Ibu yang telah menjadi donatur hari ini, tolong simpan sertifikat ini, karena sertifikat ini adalah sertifikat tanda anak cucu Anda diterima di pesantren kami tanpa biaya sepeser pun, sampai tingkat universitas dibiayai dengan syarat keluar bergelar Al-Hafidh, Al-Hafidhah, hafal 30 juz. Selama belum hafal tidak akan pernah keluar dari pesantren. Kontraknya begitu Pak. Jadi yang tertarik nanti ikutlah wakaf dan serahkan pengasuhan anak cucu atau keluarga Anda di pesantren kami untuk kami didik menjadi orang-orang profesional tetapi bergelar Al-Hafidh. Bukan cuma bergelar sarjana, tetapi sarjana Al-Hafidh di belakangnya. Seorang ASN yang hafal 30 juz Quran, seorang polisi yang hafal 30 juz Quran, seorang tentara yang hafal 30 juz Quran. Itu harapan kami. Dengan Quran, kekuatan bangsa ini akan terjaga. Nanti yang berwakaf akan mendapatkan sertifikat ini. Tolong jangan dibuang Pak, disimpan baik-baik untuk pelaksanaan pembangunan pesantren dan proses pembelajaran di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan akan mendapatkan 1 mushaf Qur'an, Quran tafsir dan terjemah, yang di dalamnya diperakaya dengan doa-doa harian, ada zikir pagi dan zikir sore yang akan bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah. Dan yang terakhir,
Nanti yang berwakaf tolong angkat tangan maju ke depan untuk saya doakan dalam tawassul bil amal. Apa hajat Anda yang ingin ditunaikan? Sebab Nabi berkata setiap sedekah iringi dengan doa. Itu namanya tawassul bil amal. Setiap wakaf mintalah hajat kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang belum dikabulkan. Mungkin ada penyakit yang belum sembuh, menikah belum ada keturunan, lagi mencari jodoh, ingin berangkat ke Baitullah, mendoakan orang tua yang sudah meninggal, atau apapun hajatnya, boleh di samping wakaf kita sampaikan doa. Baik, untuk yang berwakaf pembayarannya tidak harus hari ini ya Bapak Ibu, karena ini sistem transfer. Silakan pembayaran Anda lakukan transfer di Bank Syariah Indonesia agar Ibu bisa melihat kredibilitas kami, pantau Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, agar kita secara akuntabilitas paham lembaga ini profesional, amanah dan bisa dipercaya. Silakan transfer. Kapan transfernya? Sesuai kondisi rezeki. Minggu depan boleh? Boleh. 2 minggu lagi boleh? Boleh. 3 minggu boleh. 1 bulan boleh. Gajian boleh. Setahun jangan. Terlalu lama setahun. Program kita tak bisa berjalan Bapak Ibu. Paling tidak sebulan lah. Bantu berjuang dengan kami dalam program 1000 pembukaan Al-Quran. Baik, sekali lagi pembayaran tidak hari ini ya. Silakan Anda transfer saat Anda punya rezeki. Kami hanya akan menyerahkan hadiah sertifikat masuk pesantren dengan Al-Quran. Selanjutnya pembayaran saya serahkan kepada Bapak Ibu. Kapan adanya, kapan mampunya. Silakan transfer ke rekening pesantren atau yayasan dalam bersama kami. Baik, kami akan panggil dari wakaf yang pertama sampai wakaf yang terakhir, dan jumlahnya bertingkat dari yang paling tinggi sampai yang paling kecil. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemampuan. Jangan ada paksaan, jangan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Sesuai dengan apa yang kita mau dan berkorban di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya panggil pertama hamba Allah yang siap membantu perjuangan kami, program pesantren gratis hingga fakultas dengan gelar Al-Hafidh 30 Juz Al-Quran. Semuanya dibiayai oleh yayasan dan pesantren. Dan silakan yang ingin menjadi pewakaf di angka 5 juta rupiah, mohon maju ke depan untuk menerima sertifikat Al-Quran plus doa tawassul bil amal. Silakan. Ada yang ingin berani mencoba di angka 5 juta, dan pembayaran boleh dicicil pelan-pelan sesuai kemampuan kita. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan abang siapa? Masya Allah, Herman. Abang Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, saya tulis nama beliau ya Rabb. Abang Herman, saya serahkan nama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Hajat apa yang bisa kita hari ini? Doa apa? Silakan mengirim saya bantu doa hari ini. Ingin menyampaikan apa hajat? Selamat dunia akhirat, Masya Allah. Orang tua masih dua-dua sudah meninggal. Kita doakan untuk orang tua dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mewakafkan harta ini untuk orang yang sudah meninggal yang beliau cintai, bapak dan ibu beliau. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, sampaikan wakaf untuk ayah dan ibunya. Jadikan wakaf ini taman surga di kuburnya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Berikan nikmat kubur ya Allah. Lapangkan dengan nikmat dan cahaya ya Allah. Dan kembalikan orang tua beliau dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua untuk kebaikan dunia akhirat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Selesai nanti dicatat. Takbir. Allahu Akbar. 5 juta kedua. Siapa yang ingin ikut berjuang bersama kami membangun generasi Quran Indonesia dengan harta dan kekuatan kita, dengan perjuangan dan pengorbanan kita, mari boleh angkat tangan dan maju ke depan. Salah satu fadilah dari wakaf jariah sampai hari ini kepada almarhum dan almarhumah. Bapak Ibu, fala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Jangan Anda pikir orang-orang yang meninggal yang Anda cintai, orang tua Anda, keluarga Anda itu mati, mereka hidup di kuburnya mengharapkan doa dan wakaf jariah dari orang yang mereka cintai. Maka hari ini siapa yang punya orang tua meninggal, salah satu kebaikan yang bisa dilakukan berwakaf jariah atas namanya, dan wakafnya dinikmati oleh yang hidup, Al-Quran yang dibaca oleh yang hidup, dan mereka adalah penghafal Quran. Betapa senangnya orang tua cuma tak bisa kirim kabar kepada ibu. Seandainya bapak ibu Anda yang meninggal kirim SMS dan dia bilang saya bahagia, maka sampai kalimat itu kepada kita. Mari bapak ibu yang punya keluarga sudah meninggal, wakafkan dengan wakaf jariah, karena inilah sunnah dari Rasulullah SAW. 5 juta kedua. Setelah Bang Herman, siapa ingin mencoba? Sampai jam berapa? Sudah selesai? Masih ada waktu? Sampai jam 3? Enggak. Masuk lagi jam berapa Bapak Ibu? Saya ikhlas ya. Oh, ini sudah lewat ya. Masya Allah. Kita tak boleh zalim. Ya, tapi kita juga tak boleh zalim terhadap waktu. Iya, berarti 10 menit lagi ya. Baik, 10 menit lagi deh. Biar jam 1:15. Mungkin yang hadir ini pada puasa jadi gak makan siang kali ya. Masya Allah, senangnya. Berarti yang lain gak ada gak puasa, gak apa-apa. Baik, silakan 5 juta kedua. Ada yang ingin mencoba Bapak Ibu? Terkadang harta ini adalah ujian yang dipertaruhkan melalui iman. Seberapa besar keyakinan dengan Allah dalam membangun sedekah. Silakan 5 juta kedua. Ibu-ibu belum ada yang terangsang untuk ikut mencoba program ini. Bayarnya boleh nyicil. Kapan ada transfer. Dan insya Allah setelah Bapak Ibu bertransaksi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada keajaiban rezeki yang dihadirkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Itulah yang disebut power of sedekah, kekuatan sedekah. Mari, atau langsung saya umumkan semuanya. Silakan Bapak Ibu memilih, karena jadwal kerja yang memang kita tidak boleh mendoliminya. Silakan yang ingin berwakaf di angka 5 juta atau 3 juta rupiah atau 2 juta rupiah atau 1 juta rupiah atau terakhir di angka 500.000 rupiah, boleh mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat dan Al-Quran yang insya Allah akan bermanfaat untuk generasi kita. Silakan Ahyar untuk menghandle kembali berikutnya. Ayo muda, Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomitmen di angka yang sudah disebutkan oleh Ustaz Rizal Muhammad, Masya Allah, silakan Pak. Insya Allah apa yang Bapak dan Ibu komitmenkan pada siang hari ini kami peruntukkan untuk program pembibitan 1000 hafiz Quran. Dan Alhamdulillah saat ini kami dari Yayasan Galang Bersama Kami bekerja sama dengan Ustaz Rizal Muhammad